Bayangin kamu hidup di tahun 1929. Awalnya, semuanya terasa seperti mimpi. Ekonomi Amerika lagi naik gila-gilaan. Orang-orang dari berbagai kalangan, bahkan yang gak ngerti saham sekalipun, mulai berani masuk ke pasar modal. Mereka percaya, harga saham akan terus naik. Dan waktu itu, gak punya saham tuh kayak kamu ketinggalan zaman. Tapi di balik gegap gempita itu, ada bom waktu yang siap meledak. Banyak orang beli saham pakai utang. Gila, kan? Yes, ini namanya marine trading. Bayangin kamu cuma punya $100, tapi kamu bisa beli saham senilai $1.000 karena sisanya dipinjamin broker. Gampang banget cuan, asal harga sahamnya naik. Tapi kalau turun, hutangnya tetap harus dibayar, cuannya hilang. Nah, inilah yang pelan-pelan nyeret semua orang ke jurang. Bulan Oktober, angin mulai berubah. Beberapa investor gede mulai jual saham mereka. Orang-orang panik. Hari Kamis, 24 Oktober, disebut Black Thursday. Dalam sehari, hampir 13 juta saham diperdagangkan. Banyak banget yang jual, sedikit yang beli. Harga saham rontok. Dan itu baru pemanasan. 4 hari kemudian, Black Monday. Harga saham makin hancur. Lalu datanglah Black Tuesday, 29 Oktober. Dalam sehari, 16 juta saham berpindah tangan. Banyak yang dijual dengan harga hancur-hancuran. Ini jadi hari tergelap dalam sejarah pasar saham Amerika. Orang-orang kehilangan tabungan, rumah, pekerjaan, bahkan nyawa. Ada cerita tragis soal para investor yang lompat dari gedung pencakar langit karena gak kuat tanggung rugi. Apakah itu mitos atau nyata? Sebagian besar emang dibesar-besarkan media. Tapi satu hal yang pasti, ribuan orang kehilangan arah. Bank-bank bangkrut, bisnis tutup, dan Amerika masuk ke era Great Depression, resesi parah yang bertahan hampir 1 dekade. Tapi, kenapa bisa separah itu? Satu jawabannya, bubble. Harga saham naik bukan karena kinerja perusahaan, tapi karena spekulasi. Orang beli saham bukan karena mereka ngerti bisnisnya, tapi karena ngikut tren dan tamak pengen kaya cepat. Dan kayak semua bubble, dia pecah. Dan waktu pecah, efek dominonya luar biasa. Pemerintah waktu itu juga telat bereaksi. Gak ada pengawasan ketat, gak ada circuit breaker buat ngatur transaksi, gak ada asuransi ban buat lindungin tabungan rakyat. Semuanya telanjang di tengah badai. Tapi menariknya, dari tragedi ini, lahirlah reformasi besar-besaran. Pemerintah bikin SEC, Securities and Exchange Commission, ada regulasi ketat soal perbankan dan investasi, dan mulai muncul edukasi soal keuangan yang lebih merata. Dari kehancuran, muncul pelajaran, pasar saham bukan tempat judi, tapi tempat investasi. Dan kita sebagai investor, harus ngerti apa yang kita beli. Bukan cuma ikut-ikutan. Nah, sekarang coba pikir, kalau itu kejadian di zaman sekarang, kira-kira kita siap nggak? Atau justru kita lagi ngulangin kesalahan yang sama? Karena kenyataannya, bubble itu masih bisa muncul kapan aja. Tinggal nunggu pemicunya aja. Jangan biarkan sejarah terulang cuma karena kita nggak belajar darinya. Jadi, menurut kamu, apakah kita sekarang lagi di fase yang sama kayak sebelum crash tahun 1929? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan konten soal investasi lainnya.